Oke. Oke. Nah, kita rekam sekarang ini. Ya, baik. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Kita mulai acara Zoom meeting tentang meditasi. Malam hari ini, tanggal 22 Oktober 2003, kita akan memulai lagi edisi pertemuan ketiga kalinya. Malam hari ini kita mengambil topik tentang meditasi membuka tabir. Kata-kata ingat, key-nya adalah membuka tabir potensi diri. Artinya apa? Bahwa kita belajar meditasi malam hari ini, bagaimana cara membuka tabir potensi diri, kemampuan kita masing-masing. Ini menarik. Kadang-kadang orang tidak tahu sejauh mana kemampuannya, bagaimana cara membukanya. Kedua, apakah setiap orang mempunyai potensi? Nah ini akan dijelaskan oleh Opung tentang bagaimana membuka tabir. Bagaimana kita mengetahui bahwa kita memiliki potensi itu. Selamat datang Bulu dari Denpasar. Baik, Pak Opung, silakan. Selamat malam, saudara-saudaraku semua. Tetap sehat dan bahagia. Istri, Pak Pak Agung, Pak Wisnu, Pak Hermawan, ini Pipu, Ibu Pipu barangkali, Pak Stikno, Ibu Luh, Bu Daranika ini perempuan atau laki-laki? Ibu Luh perempuan ya, Bu? Perempuan, Opung. Oh, perempuan ya, Luh. Yeah. Sorry. Izin tergabung, Opung. Tapi sambil Yeah. sambil off kamera, Opung ya. Soalnya Nggak lagi apa-apa. sama baby. Iya, siap. Nggak ada masalah. Sambil saya menyimak. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya, siap, Opung. Saya pernah 8 bulan tuh di Tegalalang. Apa, Opung? Gimana? Pernah apa? 8 bulan di Tegalalang. Oh, Taruh. deket sih. Nggak terlalu dekat sih. 30 menit lah kalau dari rumah saya. Ibu di mana? Di Darmo Sabo, Opung. Jadi di tengah-tengah sih, di Badung dia. Oh, Kalau Bandung ya, kalau mau ke Denpasar dekat, mau ke Ubud juga dekat. ya. Di tengah-tengah mau ke Tabanan deket. Ya, ntar kapan-kapan kita ke sana, kita ketemu. Iya, Astung kalau nanti sama Bu Elita ya. Waktu itu saya juga baru ketemu sama Bu Elita. Iya. Bu Papin ya? Opung manggilnya Bu Papin. Bu Papin ya. Iya, Bu Papin. Papin itu nama cucunya. Iya, Opung manggilnya Bu Papin. Jadi malam ini sebetulnya saya mau ngebuka bagaimana proses penciptaan itu. Terus siapa sebenarnya kita? Apa jeroan kita? Selama ini kan kita bertanya-tanya tentang akunya aku aja kita bertahun kita belum bisa membuka. Terus soal indera juga mekanisme berpikir bagaimana sehingga kita karena ketidaktahuan sebentar. Nah, sudah rekaman belum nih? Sorry ya, saya mau cek dulu apakah sudah rekam atau belum ini. Kalau nggak terekam kasihan udah. Oke. Kasihan teman-teman yang nggak bisa ikut. Jadi potensi kita itu sebetulnya manusia ya sama dengan potensi Tuhan, tapi dalam frame penugasannya gitu. Karena kita bagian yang terdekat dari. Jadi awal mula jadi kita itu ya karena pikiran Tuhan, maka terjadilah. Jadi yang pertama terjadi itu yang terbentuk adalah ruang dulu. Ruang terbentuk, berikutnya bentuk terbentuk. Nah, dari situ hadir gesekan, hadirlah panas, hadirlah cahaya, hadirlah berikutnya bunyi, hadirlah rasa, hadir semuanya situ. Nah, manusia yang pertama diciptakan itu berpasang-pasangan. Dan diciptakan manusia itu bersesuaian dengan alamnya, makanya ada yang hitam, ada yang putih, ada yang bersesuaian.
Nah, tujuan kita ada di dunia ini bisa mengembalikan potensi diri kita pada awal mula jadi kita. Gitu. Awal mula jadi kita itu bagaimana? Nah, kita harus berupaya untuk mengembalikan itu. Makanya itu menjadi kita disebut sebagai sempurna. Untuk bisa mengembalikan itu hadirlah tutor, mentor, yang disebut sebagai orang-orang suci, para nabi, pembawa agama. Tapi data sesungguhnya tentang Tuhan dan akumulasi tentang apa yang pernah kita lakukan ada dalam diri kita. Gitu. Ada dalam. Jadi pertama manusia terbentuk itu dalam proses setelah kejadian awal ya. Manusia kan hadir karena oleh sebab hubungan antara dua jenis yang kita kenal dengan ayah dan ibu kita melalui pembuahan sel. Yang pertama dibentuk fisik kita ini kepala, bagian kepala. Nah, di sana ada kelenjar otak. Data untuk kita bekal kita hidup itu transfer sedikit demi sedikit di otak. Data tentang bagaimana makan, bagaimana berjalan, bagaimana datanya itu ditransfer turun membentuk ke bawah, lalu melalui tulang ekor terus berkembang menjadi kita. Nah, inti dari sel yang pertama dibuahi di mana menyimpan data tentang akumulasi kita, tentang Tuhan, tentang bagaimana hubungan Tuhan dengan kita, dengan data apapun tentang keilahian, ya di ujung tulang ekor itu. Tapi yang di ujung tulang ekor itu lebih kepada fisik, data-data tentang fisik. Tapi data tentang keilahian itu ada di jantung, sekitar jantung. Bilang cakra jantung. Saya harapkan, kenapa saya selalu menyatakan, yuk meditasi, coba dengar suara detak jantung. Kenapa? Karena ada pesan yang saya terima bahwasanya kita saat ini sedang terjadi proses penyempurnaan manusia. Bagaimana proses itu akan terjadi tergantung apakah kita menghendaki untuk menjadi yang terpilih dalam proses itu atau kita tidak menghendaki dan tereliminasi. Sudah, kalau saya lihat sudah kondisinya sudah parah sekali gitu. Yang dipertontonkan kepada saya juga parah sekali. Nah, karena doa-doa kita lah barangkali kita masih bisa bertahan. Jadi kenapa saya terus menyampaikan ini? Karena saya punya rasa tanggung jawab. Tadinya pengetahuan ini hanya untuk saya sendiri gitu. Kan saya harus bertanggung jawab tentang pengetahuan yang telah diberikan kepada saya harus bagikan. Jadi saat ini yang menjadi alat ukur menilai seseorang kan fisik ya, harta benda, ya kan, terus fisik, pangkat dan jabatan, gelar akademis, itu menjadi alat ukur bagi kita untuk menilai seseorang. Tapi ke depan bukan itu lagi alat ukurnya. Gitu. Saya juga nggak tahu apa alat ukurnya. Nah, dalam rangka itu kita coba istilahnya membuat proposal kepada Sang Maha Kuasa itu. Jadilah kami yang terpilih untuk bisa menyaksikan bagaimana zaman berikutnya. Nah, teknologinya luar biasa, saya pernah diperlihatkan. Nah, sebetulnya contoh teknologi ke depan itu ada di Kalimantan, Buang. Ada di Kalimantan, itu saya sudah diperbolehkan masuk secara spirit. Saya bilang, secara fisik dong saya masuk gitu. Belum boleh. Maksud saya kalau secara fisik bisa masuk, berarti kan kita rame-rame bisa masuk. Jadi punya cerita yang sama dalam satu kejadian yang sama. Kalau secara spirit mungkin bisa kita memiliki berada pada saat yang sama, tapi bisa berpengalaman yang berbeda-beda. Jadi kalau secara fisik kan kita bisa merasakan. Jadi memang saya khawatir dengan masa depan. Ya udahlah. Makanya saya tawarkan. Nah sebetulnya
potensi apa yang ada pada diri kita dan di mana potensi itu berada. Jadi potensi terbaik kita itu ada dalam inti sel. Jadi saya ngulang nggak apa-apa lah ya. Kita ini terdiri dari fisik dan non fisik. Fisik kita ini terdiri dari sel-sel kita ini. Dari sel membentuk jaringan, jaringan membentuk organ, organ membentuk jaringan organ, berarti jaringan tubuh. Secara fisik kita dilengkapi dengan berbagai organ dan anggota tubuh. Yang menjadikan kita bisa bicara, berpikir dan atau berbuat adalah melalui indera-indera kita. Indera-indera kita. Belum kita masuk ke indera itu, kita coba kenal dulu Tuhan itu ya. Nah, Tuhan itu keberadaannya ada di inti sel kita. Keberadaan Tuhan dan dia meliputi semua. Jadi gini, analogi saya berpikir tentang Tuhan itu begini. Saya meyakini bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu ada awalnya karena saya meyakini itu karena iman, karena saya beragama. Saudara saya juga meyakini itu Tuhan ada. Nah, saya diyakinkan lagi dengan dalil-dalil dari ajaran-ajaran bahwa Tuhan ada. Berikutnya melalui asumsi bahwa Tuhan itu ada. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau kita bawa ini ke ranah sains yang berbasis fisik, maka dinyatakan Tuhan tidak ada. Kenapa? Maka perlu bukti fisik. Kalau Tuhan itu ada, memang harus bisa dilihat. Tapi saya tidak akan mempertanyakan itu. Yang berfisik, saya pertanyakan, jika sesuatu itu ada dan amat sangat besar, apa cirinya? Ya, cirinya zat, dia punya zat. Zat menurunkan sifat, sifat menurunkan nama, nama dan sifat diketahui bisa menghasilkan produk atau perbuatan Tuhan. Dengan antara zat dengan sifat seperti sinar matahari dengan matahari, sebuah kesatuan. Sifat dengan nama seperti madu dan rasa manis madu, sebuah kesatuan. Nama dan perbuatan ibarat bayangan dan pembuat bayangan, sebuah kesatuan. Dan zat dengan perbuatannya, dengan produknya, itu sebuah kesatuan ibarat dengan gelombang. Maka saya dalilkan bahwa Tuhan itu meliputi semua yang ada. Ada di setiap yang ada, dan setiap yang ada dalam Tuhan itu sendiri. Artinya, Tuhan ada di setiap yang ada. Masihkah kita berani berbohong? Dia ada di setiap yang ada. Dan dia meliputi kita. Masihkah kita berani macam-macam? Nah, pegang teguh itu. Maka saya selalu bilang, tunda kalau mau marah. Tidak jauh Tuhan. Energinya, secara marah. Nah, terus siapa kita manusia ini? Apa kelengkapan yang kita miliki? Sehingga kita berbeda dari ciptaan yang lain. Kita diberi kehendak bebas dan diberi daya hayal. Makhluk lain-lain kita diberi. Nah, sebetulnya pertanyaan pertama, yang mana ucok yang sesungguhnya? Yang sesungguhnya yang mana? Nah, kita sepakatlah bahwa kita hanya bisa melakukan 3 hal. Berpikir, berucap, dan berbuat. 3 hal itu yang bisa kita lakukan. Nggak mungkin kita bisa dalam keadaan sadar, kita berucap kalau nggak mikir duluan. Pasti kita mikir. Nggak mungkin kita bisa berbuat kalau tidak mikir duluan. Artinya, berucap, berpikir, dan berbuat itu selalu diawali oleh berpikir. Oleh sebab itu ketika kita sadar, yang menjadi komando bagi aktivitas kita yang meliputi berpikir, berucap, dan berbuat, pikiran kita. Nah, berikutnya, bagaimana mekanisme kerja pikiran ini? Siapa yang mengimplementasikan secara fisik untuk bisa berpikir, berucap, dan tentu ada indera. Kita nanti indera sebelumnya. Terus,
untuk apa kita ada gitu. Kita secara fisik terbagi atas dua. Yang satu fisik yang kita fisikkan ini, yang satu lagi fisik tapi ranah kerjanya spirit. Nah, yang fisik ini yang fisik ini untuk bisa melakukan itu kita dilengkapi oleh indera-indera. Yang kita kenal ada 5 indera yang disebut selalu indera panca indera. Melihat, mendengar, menghirup, memegang, rasa. Ada 5 indera. Apakah cukup kita bisa menggali kedalaman diri kalau kita hanya memiliki 5 indera itu saja dan kita koordinasi? Nah, ciri kerja indera adalah otomatis dan semi otomatis atau manual. Bicara kita bisa atur, keras lemah, tinggi rendah bisa kita. Melihat bisa kita atur, mau lihat apa, mau lihat. Mendengar juga begitu. Indra itu bekerja begitu. Oleh sebab itu, memegang juga indra dong. Kita memegang, ini juga indra dong. Kan bisa kita pegang, bisa tegak. Berjalan indra dong. Bisa kita atur. Buang air besar, buang air kecil, indra dong. Makan dan minum, indra dong. Bicara indra. Nah, kelima indra ini saya sebut sebagai bekerja. Kita bisa beraktivitas. Kita berarti karena ada 5 indra lagi. Indra yang pertama, yang indra sebut kita indra panca indra, itu indra persepsi. Dengan melihat kita berpengetahuan. Dengan mendengar kita berpengetahuan. Dengan menghirup kita berpengetahuan. Nah, indra bekerjanya 5 indra. Yaitu memegang, berjalan, buang air besar, buang air kecil, makan dan minum, dan bicara. Itu indra bekerja. Nah, siapa yang mengatur panca indra tadi dan indra bekerja? Ada 5 indra lagi. Yaitu apa? Pikiran. Pikiran itu fisik. Jadi kalau di sini dia ada. Pikiran. Akal itu fisik. Tapi bekerja pada ranah fisik. Dia ada di sini. Ada yang namanya nafsu. Dia ada di sini. Pusat energi. Ada yang namanya ego. Dia ada di bawah perut. Ada yang namanya rasa. Dia ada di jantung, sekitaran jantung. Nah, kelima indera ini yang adalah fisik, itulah yang merencanakan bagaimana kita bisa berbicara, bagaimana kita bisa melakukan terkait aktivitas fisik. Ini kelengkapan yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan semuanya maksimal. Kita punya akal. Apakah hewan punya akal? Hewan punya akal. Tapi tidak maksimal akalnya. Ada batasan. Hewan bisa berpikir tapi terbatas sebagai hewan. Tidak seperti manusia punya kebebasan dan punya daya hayal. Itu yang menjadikan kita kreatif. Ya, kita pantas kalau diberi tugas sebagai ahli. Jadi sebagai pengendali alam itu. Makanya kemarin saya bilang, mungkinkah kita menjadi avatar? Gitu. Memang kita avatar sebetulnya. Pertanyaannya karena kita tidak bisa menggali ya kita hanya jadi manusia biasa yang jadi terus jadi follower. Hanya mengikut, oke, hanya mengikut apa kata orang, dan sebetulnya kita tidak punya kepastian apakah sini sudah benar. Memang apa yang kita anggap benar hari ini adalah belum tentu benar besok, karena yang benar adalah yang Maha Kuasa. Paling tidak kita berpikir untuk menuju satu benar. Nah, kita tidak akan bisa mendapatkan satu lebih dekat pada kebenaran kalau kita tidak terus berpikir, tidak terus mencari, tidak terus menggali. Nah, untuk siapa fisik ini? Untuk apa? Siapa gitu? Nah, di dalam setiap sel kita, setiap fisik, ada yang namanya jiwa. Jiwa itulah yang akan menjalani kehidupan sebenarnya.
dia tidak mati, terhubung dengan seluruh jiwa yang ada. Tidak mati dia, terhubung dengan seluruh jiwa. Jiwalah sebetulnya usernya fisik ini. Nah, fisik yang komandonya pikiran, dia hanya memiliki kesadaran fisik, kesadaran yang tanpa norma, seperti hewan. Makanya ketika kita tidak bisa mengakses kesadaran yang lebih dalam, ya kita seperti hewan. Norma, yang bukan hak kita, kita ambil. Macam-macam lah. Yang disebut ya kejahatan lah. Nah, terus jiwa ini sendiri, bagaimana dia bisa hadir dalam fisik? Nah, memang yang akan menjalani kehidupan itu jiwa melalui fisik kita. Kita di alam fisik. Ada di sel kita. Nah, jiwa yang pertama sekali terciptakan untuk menjalani kehidupan memiliki kemampuan yang luar biasa. Luar biasa. Contoh, manusia pertama yang diciptakan, katakan, untuk membuat nama-nama alam. Menciptakan berbagai macam tumbuhan dan hewan dan segala macam melalui apanya gitu. Ya, nggak apa ya. Kira-kira begitu jiwa itu. Nah, jiwa itu bisa mati? Enggak bisa. Terkotori? Bisa. Jadi jiwa itulah kesadaran yang mesti kita capai. Di sana ada norma, di sana ada data, dan segala macam. Jadi meditasi adalah satu upaya untuk menuju ke jiwa itu. Walau berikutnya kita akan menuju ke ilahan. Nah, jembatan antara apa data yang ada dalam jiwa harus bagaimana dalam kehidupan ini mengaklukkan apa, melakukan apa itu. Jembatannya adalah rasa. Rasa itu tidak pernah berubah. Dan rasa itulah kita sebut sebagai kebenaran. Dan ketika kita pandai merasakan, itu yang namanya cerdas. Ketika kita pandai bagaimana mengolah rasa kita, itulah kecerdasan. Jadi kecerdasan spiritual itu, ya kecerdasan itu. Nah, produk yang terimplementasi kita pintar, pandai, cerdik. Itu lebih kepada pekerjaan fisik. Tapi untuk kita. Jadi pikiran kita lah yang menjadi komando bagi aktivitas. Bagaimana kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, kalau dia tidak bernorma ya sembarangan. Nah, tergantung kesadaran pikirannya. Tergantung kesadaran pikiran. Akal juga memiliki kesadaran fisik, tapi dia bisa berubah menjadi akal bulus atau akal budi, tergantung kesadaran pikiran. Jadi ada tulisan saya tentang apa itu akal, bagaimana mekanisme, bagaimana nafsu, bagaimana ego, bagaimana, itu udah ada di buku saya sebetulnya, di buku yang ini ya, e-book yang nanti saya kirim lagi lah, e-book yang judulnya sekarang Kesadaran Agung, Bangkitnya Kesadaran Agung. Nah, kita harus baca-baca. Dari mana saya mengetahui itu? Ya karena saya bicara dengan jiwa itu. Saya bicara dengan akal, lu kerja lu apa sih? Rujukan saya ya karena saya bisa mengalami itu. Saya bicara dengan itu. Saya bicara dengan ego, saya bicara dengan nafsu, saya bicara dengan pikiran, saya bicara dengan itu. Jadi kita ini manusia ini prinsipnya adalah yang menjadi komando kita dalam beraktivitas, berpikir, berucap, dan berbuat. Makanya yang mana ucok yang sesungguhnya? Ucok yang sesungguhnya ketika saya sadar adalah pikiran saya. Bagaimana pikiran itu bisa mendesain apa yang kita ucapkan dan perbuatan bersesuaian dengan kehendak Tuhan, bangkitkan kesadarannya. Salah satu jalannya adalah meditasi. Meditasi adalah sumber dari pengetahuan spirit. Jadi apa namanya? Ya spirit. Nah, pengetahuan fisik yang kita sebut dengan ilmu pengetahuan sekarang ini, pengetahuan fisik, bagaimana membuat mobil, bagaimana. Tapi semangat
untuk bisa membuat mobil itu dari spirit. Jadi sains itu ya itu ilmunya Tuhan. Contoh, sains menjelaskan bahwasanya pohon pisang itu tumbuh besar terus berbuah. Itu domainnya Tuhan bisa menjadi buah. Nah, teknologi menerjemahkan apa yang keilmuan Tuhan tentang tumbuhnya pisang. Sehingga kita bisa merekayasa. Oh, pisangnya digedein bisa nih. Oh, pisangnya bisa dibikin lebih kuning. Oh, bisa lebih manis. Bikin rekayasa. Sains itu ilmunya Tuhan. Teknologi itu pengetahuan akan ilmunya Tuhan. Kedua sains itu. Sains yang berbasis fisik dan sains yang berbasis spirit. Teknologi akan menghasilkan sains yang berbasis spirit yang bisa terimplementasi pada sains yang berbasis. Karena kita cerdas biasanya. Tinggal masalahnya kecerdasan yang mana yang bisa kita implementasikan sehingga kita menjadi ya makmur lah, makmur dan berbudaya dikehendaki oleh Tuhan. Bang, Ya, ya. gimana kita bahas sampai di sini? Oke, jadi berkesempatan untuk lebih interaktif lagi. Ya, Baik Bapak Ibu sekalian, barusan Opung Ucok telah menjabarkan tentang bagaimana meditasi membuka tabir potensi diri. Banyak bercerita bahwa pikiran itu adalah segala-galanya. Pikiran itu bisa menjadi komando, mau dikemanakan. Bagaimana kita mengendalikan bisa pikiran itu bisa positif dan tidak sebagainya. Nah, kami beri kesempatan untuk Bapak Ibu, mungkin ada hal yang perlu dipertanyakan di kesempatan Zoom meeting ini. Silakan. Ya, apa ini? Halo? Kak, siapa Kak ini? Halo? Mungkin ada yang lain? Mas Agus, selamat datang Mas Agus dari Sumeneb. Mas Agus Exco. Atau Mas Herwawan ada pertanyaan? Silakan Mas Herwawan. Sementara nyimak dulu nih Pak. Oh, nyimak dulu. Itu ada kaitannya dengan yang dirasakan Mas Herwawan karena dipengaruhi oleh kepikiran. Bagaimana mengendalikan pikiran? Bisa mengarahkan ke tangan, ke kaki, gimana itu mengarahkan. Atau Bu Papin. Selamat malam Bu Papin. Ingin dengar suaranya sebetulnya. Pak Wisnu? Halo? Masih nyimak Pak. Masih nyimak. Pak Tik, gimana Pak Tik? Sama Masih di nyimak sini? dulu Pak. Masih nyimak semuanya. Oke. Wisnu menyimak. Nah, kemudian Agus belum jawab. Atau yang dari Hong Kong. Bu Sulastri masih di sini atau tadi kok sudah live ya? Kenapa? Lagi kumpul-kumpul dengan teman-teman kali ya. Bu Lastri atau Mbak Lika masih di sini dari Hong Kong. Kalau nggak ada kita sambung lagi, Buang. Oke, sambung lanjut. Ya, masih nyimak mereka. Jadi setelah kita menyadari bahwa pikiran itulah komando aktivitas kita. Mau jadi baik, mau jadi buruk, tergantung pada kesadaran. Makanya saya menyampaikan siapa sesungguhnya yang kita meditasi. Pikiran kita yang akan kita meditasikan, kita akan rubah pikiran kita dari kesadaran fisik menjadi kesadaran yang lebih tinggi. Insya Allah bisa sampai pada kesadaran keilahian. Itulah konsep yang ditawarkan oleh leluhur kita sebagai manunggali kaulolan Gusti. Bagaimana kita bisa mengimplementasikan konsep manunggali kaulolan Gusti itu dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya pada saat meditasi. Begitu juga kalau meditasi pada saat meditasi kita bahagia, mestinya kebahagiaan dalam meditasi ini bisa kita bawa keluar dari meditasi. Nah, data semua yang ada dari akumulasi kehidupan kita di intisari. Oleh sebab itu kita perlu mengakses data itu.
Nah, selain jiwa yang ada dalam situ, ada juga di situ ada keilahian yang meliputi semua yang ada tadi itu. Makanya kita minta kepada siapa? Kepada yang bisa meloloskan proposal kita. Misalnya kita minta rezeki, ya minta sama yang maha kaya. Minta, boleh kita minta apa saja boleh. Minta. Nah, terus kenapa kita sekarang ini kok jadi begitu? Karena jiwa itu padahal punya data yang luar biasa. Punya gitu. Kenapa? Ya, karena jiwa kita yang utama terpecah-pecah sudah. Katakan dulu pertama saya diciptakan, saya ahli pembuat nama-nama hewan dan tumbuhan dan alam jagat raya. Nah, ketika saya dilahirkan, saya bisa itu. Kita lupa bahwasanya kita bisa itu karena Tuhan. Karena keilmuan ketuhanannya, keilahiannya dangkal, maka dia pikir dia yang melakukan itu. Sehingga dia kena hukum sebab akibat. Terpecahlah jiwa, yang tadinya ahli, terpecah jiwa. Nah, makanya dalam meditasi kita, kalau bisa, kita himpun kembali jiwa kita agar datang kembali jiwa kita. Jiwa di mana kita pernah sakit, jiwa pernah di mana kita ahli ini, jiwa mana. Nah, ketika dia bersatu, maka itu menjadi utuh dan kita akan sukses menjalani hidup dan kehidupan yang bersesuaian dengan kehendak Tuhan. Bukan yang bersesuaian apa kata tetangga, bukan yang bersesuaian apa kata orang-orang, bersesuaian dengan kehendak Tuhan. Jadi kita itu sebetulnya berpotensi untuk memilih. Cuman masalahnya kita nggak tahu potensi kita sehingga kita salah pilih. Jadi kita memang harus selalu berpikir lebih dalam. Jadi apa efek meditasi yang kita dapatkan yang bisa kita rasakan dalam keseharian itu? Sebetulnya ini sederhana aja. Bertambah happy nggak kita? Bisa bertambah piawai nggak kita menahan amarah? Karena leluhur bilang bahwasanya orang yang paling sakti itu adalah orang yang paling bisa menahan marah. Artinya siapa? Orang yang sabar. Itu yang paling sakti. Bukan orang yang bisa memindah. Jadi potensi kita itu bisa, ya avatar itu adalah potensi kita. Karena alam semua ini diciptakan untuk kita. Bumi diciptakan untuk kita. Jadi kitalah yang seyogianya menjadi komando bagi alam jagat raya ini. Tapi kita malah merusaknya sehingga akhirnya kita yang jadi tergantung dengan alam ini. Kita coba deh bicara dengan alam. Sekali-sekali coba perhatikan misalnya satu pohon pisang. Bicara dengan pohon pisang itu. Gerakkan dia. Bisa terjadi. Jadi meditasi terdalam kita bisa membangun komunikasi multidimensi. Karena kenapa? Kita sudah ketemu jiwa kita dan jiwa kita terhubung dengan seluruh jiwa yang ada, terhubung dengan seluruh data yang ada. Kita nanti sekali waktu kita akan ketemu secara fisik. Kita coba menyelesaikan masalah kita. Ada apa sih kita sebenarnya? Ada masalah apa? Kok jadi begini? Kok jadi begitu? Gitu. Nah, saya pernah tanya soal masalah rezeki. Wah, saya ditunjukin pas live saya salah satu episode saya nggak berani lagi, saya minta-minta rezeki. Minta-minta. Walaupun saya butuh, saya nggak malu gitu. Jadi apakah jiwa itu bisa memilih lahir di orang tua yang mana, orang tua yang bagaimana? Bisa. Pertanyaannya dikabulkan enggak? Jadi kita dilahirkan kembali ini karena akumulasi perbuatan kita dievaluasi. Nah, sebelum kita dilahirkan, ada perjanjian kita dengan Tuhan yang disebut primordial. Karena lu salah lu ini, apa lu ini, maka lu jadi ini. Oke. Kita waktu itu oke aja. Kenapa oke? Karena kita merasa mampu untuk melakukan apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan. Karena kita diberitahu
Jadi saya pernah melihat data, akumulasi data, mungkin berapa Ibu Cut? Itu hanya hitungan detik, saya bisa melihat keseluruhan. Berarti apa? Kan tidak ada waktu, yang ada masa. Nanti kita segala tentang masa dan waktu. Yang ada masa. Nah, gitu juga ada dengan meditasi. Kita masuk ke dalam masa-masa itu. Kalau misalnya kita kepengen misalnya uh, sembuh dari penyakit itu, masuk kita ke masa kita pernah kita sehat sekali. Rasakan bagaimana sehat itu. Nah, kita tarik dalam waktu kita ini sehingga kita jadi sehat. Itu teknologi meditasi yang lebih lanjut. Jadi, coba berkreasi dengan meditasi itu. Jadi jangan hanya pakemnya begini, nggak begitu. Tidak ada yang final. Saya menyatakan begini, itu menurut pandangan saya. Tapi mungkin bisa yang lebih apa lagi. Jadi kenapa pikiran yang harus kita meditasikan? Karena pikiran itu menjadi komando. Kalau dia berkesadaran keilahian, clear persoalan kita sebagai ciptaan. Kita akan menjadi khalifah. Kita akan menjadi afat dalam konteks kebaikan. Contoh sederhana. Saya pernah pergi ke Gunung Bromo. Di Bromo waktu itu saya udah pernah cerita nih Bang. Udah ya. Apa pulangnya mungkin ada yang belum. Nah, jadi akan terjadi 52 gunung Merapi akan meletus bersama-sama. Saya harus pergi kemana? Saya tanggal 17 Agustus waktu itu. Saya minta kepada Tuhan, minta kepada Sang Maha Kuasa. Redakanlah Bromo. Redak benar. Jangan kita yang perintah. Dia juga punya kesadaran, lu siapa kan gitu. Jadi makanya kita minta power dinaikkan, berikutnya kita bisa terhubung siapa yang bisa menyelesaikan masalah kita. Minta sama dia karena dia yang menyelesaikan. Tugas kita cuma minta. Jadi kalau kita yang minta langsung, pertanyaannya berikutnya lu sopo. Kan gitu. Paling tidak atas izin Allah, atas izin Tuhan. Gitu loh. Libatkan Tuhan dalam segala aktivitas kita. Makanya kalau kita minta sembuhan, minta kepada yang Maha Perkasa. Karena kenapa minta perkasa? Karena penyakit kita yang datang ini bisa karena kita, masa lalu kita, bisa karena pola hidup kita, bisa karena santet, gitu Bang. Orang lain menghendaki itu sakit, itu bisa terjadi. Dan biasanya kalau cuma penyakit santet itu cuma kita bisa selesaikan gitu. Tapi kalau penyakit karena gaya hidup memang proses-proses lama. Tapi dengan meditasi bisa terjadi proses percepatan. Itu gini, mungkin ini dicerna oleh Bapak Ibu sekalian mungkin terlalu jauh, Cok. Yeah. Mungkin mereka bertanya begini, bagaimana mengendalikan pikiran itu? Apa ada stepnya? Mereka kan misalnya contoh Pak Hermawan. Pak Hermawan juga melakukan meditasi, kemudian pikiran kemana-mana. Nah, bagaimana mengkonsentrasikan, menyatukan pikiran dengan hati? Itu akan timbul seperti itu. Mungkin sedikit nanti kita mencoba sekaligus berlatih gitu ya. Jadi kan bagaimana mengendalikan pikiran dengan meditasi itu, Jo? Mungkin digambarkan sebentar, Jo. Ya, jadi begini. Kalau bagaimana mengendalikan pikiran itu, nggak bisa dikendalikan sebetulnya pikiran itu. Tapi senangkan dia. Jadi pikiran makin dikendalikan, makin orang dia berkesadaran fisik kan. Anak-anak, anak kecil, disuruh ke kanan kan ke kiri dia. Disuruh kiri ke kanan kan. Jadi caranya apa? Senangkan pikiran. Apa yang membuat kita harus ingat-ingat? Apa yang membuat kita pernah tenang? Misalnya kita lihat pemandangan yang indah. Kan pemandangan itu. Oh, kita menyium aroma-aroma yang wangi-wangian yang saya suka. Yo atau apa atau parfum atau saya mendengar musik yang. Nah, itulah cara mengendalikan pikiran kita ketika kita menuju konsentrasi itu, sampai kontemplasi. Senangkan pikiran kita. Jadi waktu meditasi itu ya jangan serius banget dengan apa yang akan kita capai. Enjoy aja. Nah, nanti kita bahas kalau diizinkan
Kenapa pikiran kita begitu liarnya? Siapa yang Hmm. mempengaruhi pikiran kita? Oke. Ini Jadi, kalau misalnya kita hubungkan dengan sholat misalnya toh ya. ya, Kita sholat kadang-kadang kan pikiran duduk kita maksudnya tumak nina, pikiran kemana-mana. Ada suara apa namanya teng teng, wah pikiran kita orang jualan nasi goreng ini, ya, seperti itu. Nah ini kan, jadi kan itu latihan konsentrasi, ya. menenangkan pikiran seperti itu. Nah demikian Jadi, pula tatkala kita meditasi harus pikiran tenang gitu kan. Nah ini mungkin yang perlu kita sampaikan, bagaimana menenangkan pikiran supaya tidak kemana-mana sesuai dengan fokus yang kita harapkan. ya. Jadi kita misalnya gini, pikiran kita ke sana-sana. Kalau kita berpikir, loh kok kemana-mana? Pikiran tambah senang tuh, tambah liar dia. Jadi caranya gimana? Yang paling saya udah Nah, pengalaman berbagai-bagai ya. Musik oke, wewangian oke, pemandangan oke, semuanya oke. Bisa membuat kita tenang dan membuat kita lebih konsentrasi. Asal kita konsisten dengan misalnya kita zikir misalnya. Konsisten dengan zikir itu, kita pahami zikir itu gitu. Karena katakan zikirnya Allah Allah aduh, bagus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar menjadi konsentrasi, jangan pikirannya. Kita mencium wewangian, nikmatnya wewangian. Nah, ini wewangian itu yang kita jadikan alat konsentrasi. Jadi sebetulnya kita nggak bisa juga teori ini kita terapkan kepada semua orang, nggak bisa. Karena semua orang memiliki potensi pikirannya bergerak liar, seliar-liarnya, dan bergerak tenang setenang-tenangnya. Itu. Nah, apa saja yang mempengaruhi pikiran sehingga pikiran bergerak liar? Sel kita ini, di setiap sel kita, yang jumlah sel kita setiap kilogram berat badan kita ada 1 miliar sel. Dan pada 1 miliar sel pada 1 kilogram berat badan kita ada 1 miliar leluhur minimal. Kalau berat saya 60, 80 kilo, 70 kilo, ada 70 miliar sel, ada 70 miliar kehidupan yang ada pada badan kita, yang semuanya muaranya ke pikiran kita. Bayang nggak? Nah, meditasi tujuannya adalah merendahkan frekuensi sel, seluruh sel kita. Dengan mendiamkan pikiran kita, maka rendahlah frekuensi sel kita. Siapa yang aktif? Kendali akan diambil oleh keilahian itu. Jadi meditasi terdalam adalah meditasi di mana kita tidak bisa melakukan apapun. Tidak bisa mengapain, kita total dalam kendali Tuhan itu. Seperti bayi dalam kandungan. Frekuensi kerja sel kita hampir nol. Bayi dalam kandungan kan nggak bisa melakukan apa-apa. Patuh total. Oleh sebab patuh total itulah maka mata menjadi mata, hidung menjadi hidung, tangan menjadi tangan. Padahal potensi dan bentuk sel sama. Tapi dia bisa menjadi berbeda. Karena apa? Patuh. Total surrender. Total. Jadi memang pikiran tuh begitu dia. Nah, sel yang ada dalam leluhur yang ada dalam sel kita itu adalah leluhur kita yang nantinya dia kalau kita bisa akses, dia akan menjadi pendamping kita, pembimbing kita, bahkan guru kita itu yang sudah guru sejati itu barangkali. Gitu Bang. Oke. Nah, ini mungkin juga ada pertanyaan juga dari teman-teman yang lain. Kenapa pada banyak orang itu kan kalau meditasi ada piranti penamping misalnya, ada Yosua, ada bau-bauan. Apakah ini bisa untuk konsentrasi penenangan atau seperti apa? Dengan Joshua, misalnya ada kegiatan seperti itu kan, misalnya di pura ada ini gitu kan. Kalau lihat orang biku ada bunyi tuk tuk, apakah itu juga sarana untuk menenangkan pikiran atau membuat konsentrasi lebih tajam atau seperti apa tuh? Peran seperti Iya, jadi kita fokus ke sana gitu. Jadi sebetulnya itu upaya untuk mengalihkan pikiran ke arah itu gitu. Coba sebentar ya, saya mau ambil apa ya? Mau ambil singing bowl. Oh ya, Bang, mirip. minta tolong Bang.
Terus Oke, ini ngobrolnya saya ambil singgung sebentar ya. oke, baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, menarik ini. Kita menguruskan. Kadang-kala kita ini gitu kan, ada kegiatan-kegiatan yang perlu kita ketahui. Misalnya kita lihat kalau orang-orang yang biku atau biksu di kelenteng atau di wihara, misalnya ada pakai bunyi tok tok. Nah, itu ibadah mereka. Tapi mereka tenang, tidak terganggu. Nah, kemudian juga ada yang mungkin pakai Yosua atau kita dengan Yosua dengan bau wawang seperti itu. Ini aja piranti-piranti, alat-alat membantu kita untuk meningkatkan konsentrasi. Nah, itu juga pengendalian diri. Bagaimana konsentrasi pikiran kita ke sana. Jadi memang untuk yang pemula memang ini betul-betul memerlukan konsentrasi itu. Namun kita memancing pelan-pelan supaya estafet agar Bapak Ibu sekalian mengerti dengan piranti yang ada selama ini. Oh, bagaimana melakukannya? Kalau tidak ada, misalnya ada ini, tapi itu membantu untuk meningkatkan ketenangan pikiran kita lebih tertuju pada hal yang kita harapkan. Ya, silakan, Cok. Ada yang bawah. Jadi sebetulnya zikir, wawangian, alat bantu itu untuk mengalihkan pikiran ke sana gitu. Contoh saya punya ini. Ini ada frekuensi yang pikiran bisa beralih ke sana gitu. Seperti ini. Nggak dengar suaranya ya? Ah, Nggak dengar, kurang dekat. oh, kurang dekat ya. Nggak, nggak masuk. Dengar, Bang. Nggak masuk. Coba. Coba lo. Nggak masuk. Dekat kurang mic kali. Nggak masuk. Ntar Bang ya, saya tanya anak dulu. Yang Ini mikrofonnya udah oke sih. iya, suaramu masuk, tapi itu apa Nggak namanya? masuk ya? Nggak masuk. Itu apa ya? Enggak, enggak juga. Apa itu? Atau Nah, ini Bang. enggak juga. Harusnya roaming atau ada mic ekstra tambahan kali ya. Enggak masuk. Nggak masuk ya? Enggak masuk. Atau mungkin Bapak Ibu mendengarkan enggak? Sama Pak, nggak dengar Pak. Nggak dengar ya. Bentar ya, bentar ya. Saya Tidak panggil dengar, dulu. Pak. Saya panggil anak saya dulu ya. Iya. Jadi Bapak Ibu tahu nggak si Rara? Nah, ya kan. Kalau pertama kali ke Mandalika, gitu kan, ada Rara yang penyarang, ya kan, mengendalikan kekuatan air, hujan menjadi berpindah dengan menggunakan konsentrasi vibrasi dari ini, gitu deh. Dari mereka alat seperti itu. Kocok punya itu, menggerakkan bunyi seperti itu menggerakkan energi gelombang elektromagnetik pada lingkungan kita. Nah, ini mempercepat proses konsentrasi dengan pikiran masuk mereka di sana. Ini dengan alat seperti ini nanti kita bisa membandingkan. Oh, seperti itu. Mungkin di Islam ada pakai tasbih. Di kuil beda lagi. Semua agama punya wiranti yang mempercepat proses untuk mengalihkan pikiran supaya konsentrasi kepada yang diinginkan melalui kekuatan pikiran itu. Tidak kemana-mana, sesuai dengan kemampuan yang kita capai melalui kekuatan pikiran. Bisa, Cok? Coba, Cok. Saya coba dulu Bang ya. Ya. Sekarang ini ada nggak Bang? Coba. Nah, masuk ting tadi. Kayaknya frekuensinya kegedean ya. Ini enggak keluar. Tadi masuk, bunyi, Bang, ya? tadi bunyi Hah? ting tadi bunyi ting itu masuk. Kencang-kencang frekuensinya kegedean. Ini coba Bang. Enggak ada. Tidak dengar. Ntar saya coba pakai mikrofon Bang ya. Ya, pakai mikrofon. Jadi dengan alat ini kan lebih menarik. Oh iya, ada alat peraganya. Jadi teman-teman bisa melihat, oh seperti ini, fungsinya ini. Nah itu. Nah, kita ada alat bantu begini kan enak.
Ya. Atau mungkin sudah siapa? Pak Tik pernah lihat namanya Rara. Tatkala kan di TV sering gitu. Dia pakai itu. Ya, pernah lihat, Pak. Nah, Ucok punya itu kan. Cuma nggak tahu suaranya gimana. Oh, iya, iya, iya. Yang ini kalau ini. Wung, gitu aja sebenarnya. Wung, gitu loh. Nggak bisa. Ya, Tapi intinya gitu Bang ya. ya, ya, ya. Gambarnya. Jadi intinya gini, bunyi-bunyian tuh boleh kita gunakan. Hmm. Jadi saya nanti akan cerita tentang frekuensi. Dengar Bang? Pakai mic anu. Nggak denger. Biasanya denger dulu, meng gitu aja. Tapi nggak ada nih. Tapi intinya begitu ya. Iya, iya, iya. Intinya begitu. Saya nggak bisa juga pakai mikrofon juga nggak bisa deh. Jadi gini, eh, alat ukur yang dititipkan Tuhan kepada kita untuk mengukur spirit dan fisik diawali dari frekuensi. Jadi kita bisa mengukur apa yang kita dengan frekuensi. Frekuensi itu bagaimana? Frekuensi itu punya tinggi rendah. Kan gelombang ada sinusoidal, ada square, ada sawtooth bentuknya. Nah, frekuensi itu punya kecepatan, punya tinggi rendah gelombang, punya segala macam. Itulah alat ukur yang diberikan kepada kita frekuensi itu. Nah, frekuensi itulah ketika dia tepat pada yang dikehendaki pikiran, pikiran tenang dia gitu. Jadi kenapa kita sakit, kita apa? Karena frekuensi sel kita tinggi gitu masalah. Jadi dengan tingginya frekuensi kerja sel kita, kita lebih rentan dengan penyakit. Karena apa? Sel-sel kita akan rusak. Kalau frekuensinya di atas rata-rata. Kita frekuensi yang kita meditasi bisa hampir nol. Ya. Tapi ketika kita marah bisa lebih dari 20 Hz per detiknya frekuensi kita sel kita. Nah, itu yang bikin kita rusak. Nah, dengan menggunakan ini kan frekuensi lama makin tenang deh. Kira-kira gitu, Bang. Oke. Jadi katakan zikir misalnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pahami benar Allahu Akbar, nikmati benar suara Allahu Akbar kita. Makanya kalau mau zikir, kalau mau apa, saya sarankan harus didengar oleh telinga kita. Jadi artinya apa? Fisik kita terpengaruh dengan energi Allahu Akbar itu. Gitu. Jadi sebetulnya mengenakan bunyian, mengenapa itu menyamakan frekuensi, membiasakan dengan frekuensi itu. Sehingga kita hanya fokus di frekuensi itu. Gitu. Gitu kira-kira gitu, Bang. Ya, ini gambaran aja mungkin bagi yang lain. Tatkala ada orang berzikir gitu, sampai ribuan, sampai dia lupa. Itu masuk dalam gelombang yang tinggi atau gimana tuh? Dia lupa. Dia langsung sampai dia dikir terus, dikiran sampai berapa ribu gitu kan. Sampai dia lupa apa yang dia lakukan. Apakah ini yang dimaksud dengan apa kekuatan menyatu dengan diri itu? Kita bahasanya begini, merendahkan frekuensi untuk menyatu dengan Tuhan itu gitu. Menyatu dengan Tuhan. Yang ada informasi di dalam sel itu gitu. Jadi dengan zikir yang misalnya bisa aja orang zikir dia transcender. Tapi kan fisiknya terus bekerja. Ya. Bagaimana dia bisa terbangkitkan kesadarannya ketika fisiknya terus bekerja? Meditasi menghendaki fisik tidak bekerja sama sekali. Apa ciri yang bisa membuat fisik tidak bisa bekerja? Ketika pikiran tidak bekerja kan gitu. Karena kan pikiran komandonya. Pikiran yang kita perlu diamkan, dengan diam masuk kesadaran kepada itu melalui rasa kita. Gitu loh, Bang. Ada orang kan, Allahu Akbar. Saya pernah melakukan itulah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak dapat pesan apa-apa gitu. Tapi saya tarian memang sufi. Pernah kamu dengar namanya tarian sufi tak? Ya saya menyelidiki itu lama, Bang. Ya, tarian sufi kan dia nggak sadar sebenarnya itu. Tapi dia nggak kan, mabuk. Jadi kan apakah Gimana tujuan kita transenden? Apa mengerti itu pertanyaannya?
Ah. Tadi Mbak Saya Hermawan sudah meneliti mau ke sana, tadi Pak Hermawan itu dia apa namanya tadi? transenden ya. Itu Pak Hermawan udah dapat ke sana. Nah, kita Jadi harapkan seperti itu. Jadi saya lama bertahun-tahun saya menyelidiki kenapa tarian sufi itu berputarnya ke arah kiri. Mhm. Bersamaan saya juga meneliti kenapa baca Al-Quran dari kanan ke kiri. Sambil juga saya meneliti kenapa Ka'bah kita harus mutar ke kiri gitu loh. Mhm. Ternyata merendahkan frekuensi kerja sel kita. Dan secara fisik, kalau kita bisa memutar energi kita ke kiri, bisa ngambang ya meditasi. Mhm. Kita bisa ngambang. Jadi gini, tunggu dulu ya. Jadi meditasi ini kan ada teknologi, kita harus berkreasi gitu. Contohnya begini, Ibu Papin itu jagonya dia memutar energi. Ibu Papin ada lagi ibu satu lagi, Ibu Pipo atau siapa tuh. Itu jagonya memutar energi. Jadi dia bayangkan energi dia berputar ke kiri, maka dia cepat sekali meditasinya gitu. Dan dia banyak menerima pesan dari kecepatannya beberapa detik meditasi, menit meditasi, itu dapat bisa menerima pesan gitu loh Bang. Mhm. Jadi harus berkreasi kita. Jadi kalau melakukan misalnya, visualisasi gitu ya. Jadi ya, lebih cepat melakukan visualisasi untuk gerakan itu. bukan misalnya gini. Pikiran diarahkan ke visualisasi. Jadi kan gini, konsep kerja energi ketika meditasi itu kan dari tulang ekor sampai kepala atau dari kepala ke bawah kan. Ada yang Mhm. berputarnya ke arah kiri, Bang, energinya. Mhm. Bayangkan itu dia berputar ke arah kiri. Mhm. Kita akan lebih cepat masuk ke alam meditasi itu gitu. Nah, meditasi sendiri kan bertingkat-tingkat ya. Yang pertama konsentrasi, kontemplasi. Mhm. Nah, itu banyak energi ini. Baru ekstasi, baru Mhm. meditasi yang sesungguhnya. Mhm. Gitu loh. Ya, gitu. Ada yang bertanya kira sampai situ? Oke. Bebas saja bertanya, Jadi bebas saja. ya silakan ya. Bapak Ibu sekalian, menarik ini. Kita udah menjabarkan seperti Pak Ucok katakan tadi, ada alat-alat yang alat bantu untuk meningkatkan rasa konsentrasi kita tatkala kita melakukan meditasi. Ada pertanyaan silakan. Atau kurang jelas? Halo, Pak Wisnu, gimana Pak Wisnu? Atau Pak Hermawan? Ini ada kaitan dengan jenengan. Iya, Ya, ya. iya, ya Opung. Nih mau tanya nih Opung. Iya, ya, Pak. Di saat kita berdoa ya, meminta sesuatu, itu baiknya itu kita utarakan apa yang kita inginkan dengan yakin. Udah saat itu kita lepas. Setelah itu nggak kita pikirin, atau kita minta serius, konsentrasi penuh, tetapi terus diulang-ulang sampai terrealisasi permintaan itu. Gimana menurut Opung? Saya jawab langsung Pak Buang. Ya, silakan. Jadi gini, kita kan meminta kepada yang akan mengijabah permintaan. Boleh diulang-ulang, boleh dilepaskan, tapi kita harus punya keyakinan bahwasanya ini akan dimabulkan. Contohnya sederhana, katakan minta uang lah gitu. Belum tentu juga kita diberi, tapi kita punya keyakinan. Kadang-kadang kan kita sangat butuh sekali gitu. Tapi kita sebetulnya seberapa banyak kebutuhan kita kan kita nggak tahu gitu. Jadi yang memang kalau minta apa, minta uang ya minta uang aja gitu. Ngobrol boleh, setelah minta biarin boleh. Jadi bayangkan kalau kita minta uang ya kita dapat uang gitu. Setelah gitu Pak Wan, gimana kira-kira Pak Wan? Ya. Gimana Pak Hermawan dengan jawabannya Pak Opung? Ya, ini memang harus apa ya? Perlu ini ya, perlu pembuktian ya, Ya. pembuktiannya. Jadi karena kan
kalau menurut pemahaman saya yang sudah pernah terjadi, kita nggak berdoa nih, cuman kita yakin. Kita yakin saat kita membutuhkan itu pasti ada jalan, gitu loh. Ini yang selama ini saya jalani ya. Jadi saya ini di dalam berdoa ini dari dulu sampai sekarang ini suka berubah-ubah sih. Kadangkala nggak minta, kadangkala minta. Nah, yang kadangkala nggak minta inilah justru kadangkala kejutan di luar dugaan, dan biasanya ini yang tidak diminta ini biasanya datang pada saat kebutuhan itu memang diperlukan, seperti itu loh. Gitu. Jadi tidak sesuai dengan keinginan dong, tidak sesuai dengan program dong. Iya, betul. Kadang-kadang tidak sesuai dengan program, dan tetapi itu memenuhi kebutuhan yang memang kebutuhan yang harus ada, dengan Oke. sendirinya ada, gitu loh. Ya. Mungkin Bu Pampin ada yang perlu disampaikan berkaitan dengan tadi, sesuai dengan keinginan, sesuai dengan program kita dalam mengolah pikiran atau konsentrasi. Halo. Halo Bu Papin, ayo berbagi. Hemat suara. Jadi saya coba jawab Pak Aaron tadi ya. Jadi Ya. meditasi ini sebetulnya berlatih bagaimana kita bisa menyatu dengan Tuhan. Nah, kalau kita katakan begini, kita pernah masuk ke alam ekstasi, gampang banget berikutnya kita masuk. Kita sudah pernah masuk ke alam meditasi. Yang nggak usah meditasi juga bisa masuk ke situ gitu. Jadi meditasi itu adalah berlatih. Bagaimana kita bisa menyatu dengan Tuhan itu sendiri, manunggali kaulon Gusti, yang terimplementasi pada keseharian kita gitu. Jadi meditasi itu bukan sesuatu menjadi itu, bukan begitu juga. Tapi bagaimana kita berlatih menyatu dengan Tuhan itu. Nah, kenapa kita minta sehat, minta ini? Ya, dalam meditasi itu bisa juga kita minta kesembuhan, minta ini, minta itu, minta ini. Minta anak, minta bisa terjadi. Karena mintanya kita, jadi meditasi seolah-olah kita bukan memanjatkan doa, bukan berdoa, tapi mengantarkan doa kita, proposal itu kita antarin langsung gitu. Ini loh Tuhan, aku mau ini loh gitu. Jadi sangat personal sekali gitu. Nah, kalau kita berdoa kan nggak personal ya sebetulnya. Karena doa kita itu kan perlu proses untuk sampai kepada pengabul doa. Energi yang ada yang waktu kita lalui itu luar biasa. Makanya saya sarankan jangan di tengah-tengah malam meditasi. Gitu. Karena kenapa? Di sana semua orang minta. Yang minta bukan dengan Tuhan juga banyak. Jadi energinya macam-macam. Gitu loh. Bukan berarti nggak boleh, bukan kayak itu. Bukan dipilihnya malam karena tenang kali itu. Tapi padahal sepleterannya lebih dasar. Saya malah lebih senang pagi. Oh, pagi lebih tenang lagi ya, sepi. Gitu, pagi jam 4. Oke, ada yang lain silakan. Ini perlu ditambahkan atau mungkin ada perlu penjelasan lebih detail tentang berkaitan dengan meditasi untuk membuka tabir potensi diri ini. Tadi ada alat-alat yang digunakan oleh Pak Ucok sebagai piranti membantu kita untuk meningkatkan konsentrasi, lebih khusyuk. Nah, lebih khusyuk berarti sesuai dengan fokus yang kita harapkan. Tidak kemana-mana misalnya. Nah, ini perlu alat-alat itu. Bisa Yosua, bisa Manyu, bisa apa namanya tasbih atau ada yang lain. Bisa juga nembang. Nah, nembang gitu kan. Gitu. Jadi orang macam-macam. Caranya masuk itu macam-macam. Ya, kita pernah nggak melihat orang Yahudi berdoa? Kan gini deh. Ya. Nah, ketika kita melakukan gerakan yang terus-menerus begitu, kita bisa transcender. Kalau kita transcender, kita sadar bahwa kita masuk dalam frekuensi itu, dari situ kita minta.
Mhm. gitu. Tapi ada juga dok, kalau kita masuk begitu, tiba-tiba badan kita bergerak sendiri. Ya nggak apa-apa, bagus. Ya, badan kita bergerak itu dalam rangka ada yang diperbaiki frekuensinya gitu. Hmm. Jadi kan sebetulnya kan energi itu di pusat-pusat energi itu. Mhm. Tulang ekor, di jantung, di Hmm. kepala, di leher, di mana-mana lah gitu ya. Ada pusat-pusat energi di mana yang dia bangkit lebih dulu gitu. Nah, Mhm. itu kan energinya menyebar ke seluruh tubuh. Nah, kita bergerak itu, berarti ada yang sangkut itu, Bang. Hmm. Biarkan aja bergerak dia. Kalau perlu kencengin aja biar selesai, cepat selesai gitu. Mhm. Baru berikut lagi konsentrasi lagi. Jangan ditahan. Biarkan Hmm. bergerak. Biasanya Hmm. orang yang meditasi, dia bergerak-gerak itu ada perbaikan pada fisiknya. Hmm. Ada perbaikan. Kayak gini kan, jaringan sel kita kan halus sekali. Mhm. Organ tubuh juga. Makanya saya bilang jangan kalau bisa jangan marah deh gitu. Kenapa? Mhm. Yang dimakan jantung duluan, Bang. Oh, gitu. Marah kan rasa. Rasa itu Mhm. ada di jantung. Nah, ketika kita marah, frekuensi kerja fisik ini naik. Nah, kalau dia kuat, kan sel kita bertukar terus kan. Mhm. Kalau nggak kuat itu yang disebut orang pecah, pembuluh darahnya, apa segala macam gitu. Hmm. Nah, saya sudah perhatiin orang-orang yang menggunakan pernapasan selalu, misalnya gitu, tahan gitu. Nah, Hmm. pertanyaannya kalau selnya nggak kuat, pecah ya misalnya, Bang. Hmm. Bisa bergeser ya. Itu bahasanya olahraga senam pernapasan, Iya, itu gitu. Tapi ya yang kan? kita Menggunakan memakai, pernapasan segitiga, tarik, tahan, lepasan ya. gitu. Jadi kita tujuan kita meditasi ini supaya mengerti, kita paham, kita lebih gampang. Gitu. Hmm. Kita tidak boleh napas saja, napas biasa aja gitu ya. Jangan kalau bisa, tapi terserah ya. Tapi Hmm. biasanya kalau kita guna pernapasan memang asik kan, ada sensasi kan, Hmm. lebih ada sensasi, lebih ada ini. Tapi pertanyaannya, fisik kita kuat enggak gitu. Hmm. Power yang kita hirup tuh gede banget, Bang. Ya. Kayak begini, air yang mengalir dengan alami berbeda dengan air yang kita sedot. Hmm. Katakan kita pakai pipet lah, minum air gula, air yang dimasukin gula pasir. Hmm. Kalau pakai pipet kan kesedot semua gula pasir itu. Ya, semuanya. Tapi kalau kita tuang kan bisa gula pasirnya bisa tertahan kan, Hmm. tersaring kan gitu. Nah, kira-kira gitu. Jadi kalau kita tarik nafas dalam meditasi, itu semua energi bisa masuk. Pertanyaannya kuat nggak gitu? Saya kadang-kadang diperlihatkan apa yang masuk dalam diri itu gitu. Hmm. Jadi ya kembali terserah. Tapi menurut pengalaman saya pernah bertemu dengan beberapa orang meditator sakti canggih, ujungnya jebol gitu. Hmm. Kalau enggak daerah tulang ekor, kalau enggak jantung ya, Yang kena ke sana, ya. yang kena faktor dari pernapasan yang ditahan Iya, tadi. biasanya tulang ekor kenapa? Ada inti sel di sana kan. Hmm. Nah, yang Hmm. sebut-sebut kundalini situ kan. Nah, Oh itu iya. bergolak dia nggak kuat. Hmm. Makanya sakit jebol di sana, di jantungnya. Terus di belikatnya gitu. Nah, buang coba Oke. meditasi itu Bang di punggung itu Bang. Hmm. Pinggang itu Bang, pusatnya Bang. Ya, ya. Baik itu. Oke, ada lagi yang ini selamat datang juga untuk yang menggunakan HP Realme C2. Siapa ini LC nih? Pak Wisnu, ada pertanyaan? Kemarin di grup, wah Pak Wisnu terus tanya. Sekarang gimana Pak Wisnu? Ada yang perlu disinkronisasikan? Halo Pak Wisnu, masih di sini? Masih Pak, Ah, iya, belum ya? ayo. Silakan, tanyakan di sini enak. Daripada di grup. Jadi ini ada yang mau saya sampaikan ya. Kenapa grup kita ini kan, saya punya grup ada berapa. Tapi ya, cuma segini-segini aja kita. Artinya apa yang terpanggil? Saya pernah punya grup para ahli filsafat. Beberapa orang bergelar dokter filsafat. Jadi, apa mereka bilang?
Pak, pengetahuan Bapak ini banyak yang membatalkan temuan-temuan filsuf masa lalu. Banyak yang baru. Jadi banyak, contohnya gini, siapa mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhan. Sampai sekarang kan nggak ter-breakdown. Sederhana banget men-breakdown. Pikiran mulai itu. Nah, indera ada 15 ternyata. Tadi dikenakannya 5. Jadi bagaimana mekanisme berpikir? Orang selalu menyatakan otak itulah yang menjadi kunci. Otak hanya menyimpan data. Akal yang bekerja untuk mengakses data itu. Jadi otak itu hanya fisik yang menyimpan data. Itu temuan spiritual. Gitu. Jadi ya nggak apa-apa juga. Gitu. Tapi saya harapkan kita akan melakukan diskusi gitu. Jadi kita sama-sama jangan satu arah nanti. Seolah-olah saya ngajarin. Saya hanya berbagi pengalaman saya begini. Kira-kira. Ya Bang. Ya. Oke, ada lagi? Atau kita perluan untuk di sesi ini supaya semangat, kita latihan aja deh. Oke. Latihan konsentrasi gitu. Gimana caranya? Halo, Pak, Ya. Pak Buang. Iya, silakan Pak Ini Hermawan. mau sedikit tanya ke Opung tuh. Kenapa? Opung, Silakan. dulu saya awal dulu ya sebelum kenal Opung itu, pas mengenal meditasi itu, badan itu suka ada kedutan ya, kedutan dari dalam ya. Jadi bergerak sendiri dari dalam. Jadi seperti bergerak lah, duduk, tapi itu bisa pindah-pindah gitu loh. Terus juga muka ini seperti apa ya bahasa Indonesianya ya. Jadi kayak ada yang gerakan jadi geli gitu loh. Itu terjadi dari dulu sampai sekarang pun kadang-kala masih seperti itu walaupun di saat saya tidak meditasi, di saat saya santai itu kadang-kala bergerak-gerak sendiri itu. Cuman nggak seperti dulu itu. Itu faktor apa ya, Opung ya? Apakah ada regenerasi sel atau seperti apa, Opung? Ya, memang ada perbaikan, Pak. Bapak olahraga nggak, Pak? Iya, kalau dulu sih saya rajin olahraga ya. Nggak Dulu, sekarang tapi lah. saat-saat ini ya, kalau sekarang ya paling jalan sehat aja, Opung. Nggak seperti dulu. Ya, nanti kalau Bapak lakukan Jalan dengan sehat paling ya. atau begini, Pak. Supaya itu cepat selesai yang gerak-gerak itu, mau nggak Bapak menggetarkan badan Bapak? Misalnya begini, sambil meditasi gitu kan, Gimana, Bu? meditasi kan, katakan Bapak punya Ya. zikir atau punya lagu atau punya apa, gerakkan aja Pak, gerakkan gitu Pak, gerakkan. Nah itu dulu saya seperti itu. Nah, gerakkan aja Pak, sekalian gerakkan aja sekalian. Nanti gini Pak, ini fisik Bapak nggak selaras gitu Pak. Makanya karena nggak selaras, mohon maaf nih Pak, Bapak suka ragu-ragu kan? Ya Pak Emrawan. Ya kadang-kala begitu. Ya cemas kan gitu kan. Tapi kadang-kala optimis, kadang-kala Ya itu fluktuatif biasa. Jadi coba aja gerakan, Pak. Jadi kalau badan kita sakit-sakit, badan kita apa gitu. Kalau berani misalnya, ya coba aja gerakan sekalian. Gitu. Memperbaiki pankreas juga bisa dengan model itu. Oh iya. Ya gitu. Jadi bebas aja gitu. Ya itu dulu. Ya dulu itu sering saya lakukan, Opung. Jadi Ya nggak apa-apa lah. bergerak sendiri itu bisa untuk memperbaiki pankreas ya, Opung ya. Bisa. Kita fokuskan pankreas kita gerakkan. Nanti energi itu akan memperbaiki pankreas. Oh iya. Jadi saya seperti yang saya bilang kan, penyakit itu kan bisa berbagai macam. Karena gaya hidup kita, karena pola hidup kita, bisa karena kita, bisa karena orang lain yang mengendaki sakit. Tapi biasanya kalau orang lain yang mengendaki sakit dengan meditasi cepat jebol. Gitu. Tapi kalau penyakit yang karena gaya hidup itu agak lama, tapi kita harus upayakan gitu.
Nah, proses percepatannya ya adalah meditasi. Gitu. Karena meditasi itu kan kita masuk ke dalam sel, masuk ke dalam inti sel. Nah kalau Iya, udah iya. meditasi kita diperbaiki, selesai semua kan Pak. Jadi makanya doanya rekayasa aja, rekayasa. Gitu Pak Hermawan. Hmm. Ya Pak Buan gitu. Oke, Ya, siap. Pak Hermawan gimana? Bisa ngikuti ya? Ya, ini memang harus perlu dipraktekkan ini ya Praktekkan. untuk Ya. penyembuhan itu. Itu memang harus Itu. praktekkan. Jadi bisa Ya, merasakan betul. ada sensasi-sensasi yang lain ketika kita melakukan suatu bentuk meditasi ini. Ikuti aja, gitu deh. Ada yang lain selain Pak Hermawan, Pak Tik, Pak Wisnu, atau Pak Agus Fadoli, atau Pak Agus dari Sumeneb ini. Oh enggak. Apa kalau kita bagaimana kita coba kita berlatih-latih di akhir acara kita Oke, kita meditasi. ya meditasinya agak lama ya nih. Boleh ya? Nggak apa-apa. Ya agak lama. Eh, terus kita mau gunakan meditasi yang mana? Bapak-bapak milih yang mana? Milih dengan musik ini saya pikir apa atau mulai dengan energi yang saya kirim dari sini atau gimana? Ayo, Bapak-bapak. Dengan energi aja, Bang. Dari Oh, Pak Tik. Siapa yang bilang tadi itu? Pak Tik dari Gempol ini. Asuruhan. Mulai enak ya. Bercanda Pak. Jadi teman-teman yang nggak bisa meditasi jam 8, tambahin lagi tuh. Siapa yang mau tambahin lagi yang sakit? Sorry. Sekalian ini. Ntar ya. Kirim ke WA grup. Grup aja. Undang juga. Tambah nggak sampai Aja yang sakit, mereka. tambahin nanti saya bacakan di sini. Saya baca di sini. Biasanya saya gini, saya baca, saya minta satu-satu gitu biasanya. Nah, tambahin aja di situ di grup ini, Pak. Jadi siapa yang nggak tuh kalau bisa pakai bin ya, Pak, itu bintinya ya. Biasanya kan kalau jam 8 itu saya kita meditasi bersama. Nah, siapa yang nggak bisa jam 8 bisa aja jam berapa, tapi diafirmasikan bahwasanya kita adalah ikut dalam grup itu gitu. Ayo siapa yang Jadi gabung? kita masuk ke masa gitu. Nanti sekali waktu kita jelaskan tentang masa dan waktu. Saya lagi tambahin, boleh silakan tambahin lagi. Kalau nggak ada, kita mulai meditasi. Agak lebih lama sedikit ya. Siap, Pak? Siap kita Bagaimana? naikin power dulu ya. Oke. Yang lain mana? Kalau kita siap, kita mulai. Oke, Pak Wisnu, Pak Wifu, Pak Tik, Pak Rilmi, Pak Irmawan, Pak Agus. Ya mulai. Agus Fadoli, Pak Agus Semenep. Ya, siap, Pak. Oke. Siap. Siap semuanya? Kita mulai ya. Ntar saya lihat ini. Oke. Kita mulai ya. Ya. Ah, terserah ritualnya sebelum meditasi bagaimana masing-masing.
Oke. Cok. Halo, Bapak Ibu sekalian. Mbak Lastri ngikuti nggak ini dari Hongkong? Mengikuti, Pak. Oh, Ikut-ikut. setelah. Nanti tambah lagi. Gitu deh. Ini kan rame-rame. Ya, nanti sendiri lagi. Ini masih di taman atau di mana ini? Udah gelap. Sudah ada di rumah. Oh, di rumah. Pulang. Ada agenda pulang kapan ini? Tahun depan. Bagaimana, Pak? Agenda pulang ke tanah air kapan? Insya Allah 3 tahun lagi, Pak. Masih baru berarti. Baru datang. Ya. Iya. Mudah-mudahan sukses lah. Semoga dipertemukan, Pak, nanti kalau sudah pulang. Oh, amin, amin, amin. Ya. Yang mudah-mudahan tercapai. Bisa kumpul sukses di sana. Oke, saya ingin tahu Pak Fadoli. Nggih, Pak Fadoli gimana Pak Fadoli? Pak Agus Fadoli. Pak Agus Fadoli. Iya Pak. Tidur? Enggak. Gimana? Saya ngikuti nih. Mengikuti dari tadi mengikuti. Nah, terus apa? Belum ada yang bisa diceritain. Loh, belum apa yang diterima sekarang itu gimana? Iya. Dilakoni seperti apa? Tadi kan latihan meditasi. Itu kayak apa ya? Masih biasa-biasa aja Pak. Mungkin yang tadi sempat saya mau tanyakan udah ditanyain Pak Hermawan dulu, udah diwakilin yang kejutan itu. Apa? Kejutan? Yang kejutan. Saya sering kejutan juga kayak gitu. Oh, kejutan di apa? Di mata? Pindah-pindah Pak. Dari mana ke mana? Enggak mesti, kadang di tangan, di badan, di bahu, di badan. Oh, gitu ya. Di luar meditasi, di luar pas meditasi sih seringnya. Oh gitu. Pada waktu melaksanakan meditasi begitu. Kalau pas meditasi biasa Pak, nggak ada rasa-rasa yang aneh. Kok Paling keluarnya? masih pikirannya yang lari ke sana ke sini. Ya. Kalau sensasi nggak ada yang aneh-aneh lah, masih biasa standar. Oh standar. Oke, Pak Fadoli tetap dilatih. Ya tetap. Itu akan bisa penyakitnya sembuh total. Alhamdulillah kalau itu. Alhamdulillah ya Pak. Ya. Pak Wisnu, gimana Pak Wisnu? Iya Pak. Ya, gimana? Tadi kayak ngerasain yang kayak opung cerita tadi. Apa Kayak itu? pusaran, ada ngerasain kayak pusarannya kayak angin putar ke kanan kiri itu loh. Kanan kiri? Maaf Bu. Arahnya dari kanan ke kiri kayak. Oh, dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan? Ke kanan ke kiri. Dari arah kanan belok ke kiri. Terus telinga itu kadang berdenging itu. Berdenging. Tahu apa itu? Terus keluhan penyakitnya apa Pak Wisnu? Apa? Keluhan penyakitnya apa? Ada ya? Ya, kalau keluhan secara ini belum ada Pak, cuma kadang sering kadang mungkin kecapean itu ya bisa, nggak tahu Pak. Kayak apa ya? Detak itu kadang agak gimana gitu Pak. Jantung itu agak. Oke. Agak gimana Pak jantungnya Pak? Ya kan nggak apa-apa, cuma kayak detaknya itu kayak jedek gitu loh Pak. Oh cepat. Ya? Oh nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa Pak.
Nah, proses saja itu biar rasanya lebih pekat. Ini pekat ya nih Bang. Iya Bang ya. Iya. Cok, ini pertanyaan dari Bu Lastri nih di Hong Kong. Pak Ya. tanya, saya ada seminggu ini kedutan di bagian pipit dekat bibir atau yang di lesung pipit. Lesung Hanya pipit sebelah. Bu Sulastrinya ya. Ya, Bu Lastri, Bu Lastri. Nah, sekarang aja Bu ya rasain Bu ya. Bu Lastri gimana rasanya coba? Coba Ya sekarang dirasain nih ya. sekarang. Bu Lastri. Gimana Bu Lastri? Halo Bu Lastri. Dia tanya kenapa kok? Seperti ada kok kayak kesedot gitu. Yes. Seperti Saya kira wis enakan. Bu Lastri. iya ya. Sekarang udah lebih enak. enakan belum? Sekarang udah tadi kayak ada kesedot gitu. Pokoknya ada tarikan gitu. Ya wis, ya wis. Siapa lagi yang merasakan ada masalah nih? Lagi on ini. Itu sakit apa enggak toh? Jadi kan dia tanya langsung apa kenapa bisa begitu Bu Lastri itu? Itu tanda sakit atau tanda apa? Enggak ada, itu apa ada yang enggak seimbang, Bang. Dia nggak seimbang justru di ini di kelenjar getah bening ya, Bang. Mbak, mohon maaf ya, menstruasinya teratur nggak, Mbak? Sekarang udah nggak men loh, Pak. Oh. Ya? Udah tua. Oh iya, bukan maksudnya nggak ada masalah kan? Nggak ada kan? Nggak. Ini ada di kelenjar getah bening. Ya oke, mudah-mudahan nggak ada masalah. Ada lagi yang siapa yang ada masalah? Yang dirasakan ada masalah? Selain Bu Lastri siapa lagi? Pak sama Pak Agus Fadoli apa yang ada masalah? Nah, boleh Pak. Apa nih? Halo. Ya, yang sekarang ini, yang sakit gula berapa orang nih? Ada yang sakit gula? Selain Mas Agus Fadoli, siapa lagi yang sakit gula? Mas Hermawan sakit gula nih? Ya. Enggak ya? Ini Apung, kadang karena dada ini suka ada rasa nyeri-nyeri ya, Apung ya? Iya, iya. Dada sebelah kiri ya? Iya, iya. Sekarang ya Pak ya? Pak Hermawan? Ya, boleh. Sekarang ya? Yuk. Pak Agus. Sekalian ya. Pak Agus. Siapa? Ya, gimana Pak Hermawan? Pak Fadli? Pak Agus? Fadli gimana Fadli? Ada rasa getaran di sekitaran jantung kali ya, dada kiri bawah. Iya. Lebih nyaman nggak sekarang?
Ih, Pak. terasa kayak ada yang ganjel sih, Pak. Nah, terusin aja, Pak Agus, terusin. Saya sambil apa? Saya ngobrol dengan Pak Hermawan, sementara kita ngobrol dengan Pak Hermawan, Pak terusin Pak Agus. Ya, Ya, siapa? Pak Hermawan gimana Hermawan, Pak? gimana Pak Hermawan? Iya, gimana, Bung? Gimana? Ada Iya, dadanya bagaimana? iya. Tadi kan pas siap, oke saya siap. Terus ini tangan saya yang kanan saya arahin ke jantung. Itu ada rasa hangat sih, ada rasa hangat. Terus tangan saya juga bergerak sendiri ya, dari dada bawah sampai ke atas ini apa ke bahu, terus turun lagi. Jadi seperti itu bergerak sendiri dan ada rasa hangat aja sih, Obung. Nah, sekarang gimana Pak? Yang tadi suka nyeri-nyeri itu gimana? Ya ini kalau saat ini enak, Obung. Cuman kadang-kala suka timbul sendiri, Obung. Nggak usah kadang kala, udah nggak ada lagi. Ntar kalau kadang kala balik Maaf. lagi Itu dia, Pak. lagi nanti. Oke, siap, siap, Obung. Ini udah enakan nih. Udah enak. Siapa lagi ada yang ada apa? Yang ada keluhan? Pak Tikna masih di sini? Masih, Pak. Tadi ada tanyain loh, Cok. Ada keluhan nggak? Kalau saya itu ini, Bung, sering kambuh mahnya. Gitu. Mah. Sering kambuh gitu. Sekarang sih enggak, cuma kadang-kadang masih sering muncul gitu, sakit. Oh, itu golongan darahnya apa Pak? Saya O. Jangan makan roti, Hmm. jangan makan yang lemak-lemak, makannya daging. Susu jangan Pak. Oh, siap-siap. Saya juga salahnya. Orang golongan darah O rentan di apanya, di stomaknya, di lambungnya, sama darah rendah. Iya, betul. Tensi saya itu nggak pernah lebih dari 110. Iya bagus, kalau saya bisa 200. Jadi ini Pak, makannya daging, kalau ada yang rezeki makan daging. Terus, Kalau lemak sudah ngurangi sih, Bung. ya Pak, Kalau lemak-lemak sudah orang ini ya, dikurangi nggak saja bisa kan deh nggak makan. makan lemak. Santan jangan Pak. Ya. Kalau Orang roti golongan sih darah kadang-kadang O tuh masih nggak boleh makan makan. santan. Tapi kalau rendang boleh lah dikit. Ini Pak, tahu daun beluntas ya Pak ya? Tahu, Bung. Itu selalu di apa Pak? Dilalap atau direbus Pak? Oh, iya. Itu obatnya cuma itu doang, itu orang darah O. Kebetulan ada itu di belakang rumah. Ya itu dilalap atau Ya. ya. Ya, terima kasih ya, Bung. Iya, ya, itu aja. Jadi kan kekayaan yang terbesar itu sehat. Kalau udah sehat, semua aman. Jadi sehat duluan, baru. Ya, siapa lagi? Pak Wisnu mungkin ada? Oke. Oke. Bagaimana Bang? Oke. Saya Jadi, kira mungkin teman-teman iya. mau istirahat ini, Cok. Iya. Jadi intinya coba potensi diri itu pelajari, terus bahwasanya ketika kita meditasi itu pikiran kita yang harus kita meditasi. Upayakanlah. Jadi kalau marah, tundalah. Kalau mikir yang jelek-jelek, buang. Karena pikiran kita itulah yang menentukan bagaimana gerak-gerik fisik. Pikiran kita itulah yang menentukan kesehatan kita. Pikiran itu juga lah yang menentukan rezeki kita gitu. Jadi saya bukan menyatakan sudah berhasil, saya masih terus belajar sama dengan saudara-saudaraku. Saya pikir itu dari saya. Insya Allah kita besok malam meditasi sambil kita cari waktu untuk mengadakan Zoom kembali gitu. Itu dari saya, Bang. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang ikut kegiatan Zoom meeting hari Minggu ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, terutama untuk sehat fisik, sehat pikiran, dan sehat badan. Sampai jumpa minggu depan atau minggu berikutnya di lain kesempatan. Dan jangan lupa setiap
malam jam 20 ya, jam 8 malam kita mengikuti di Zoom melalui WA Group. Terima kasih, saya akhiri. Selamat malam. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih, Opung. Terima kasih.